Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengubah formasi Demon Naga. Kelompok Yao Ming menyaksikan Xiao Yan dan Cai Lin tiba-tiba menghilang melalui ruang robek dari jaringan bawah tanah. Wajah mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua pergi dengan terburu-buru. Alam kosong adalah wilayah suku naga Void kuno. Dari kecemasan saudara Xiao Yan, mungkinkah beberapa masalah muncul lagi dengan suku naga kuno? Yao Ming bukanlah orang bodoh. Dia menebak setelah memikirkannya. Namun, dia saat ini memiliki masalah yang harus dihadapi dan tidak dapat pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan dan Cai Lin bisa menyelesaikan masalah kali ini dengan kekuatan mereka. HMPH, kalian berdua akan bertarung sampai akhirnya terluka parah, yang akan menguntungkan suku Heaven Demon Phoenix saya di masa depan. Huang Tian di langit melihat ke tempat Xiao Yan dan Cai Lin menghilang. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat berhenti tinggal lebih lama lagi. Dengan teriakan dingin, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Para ahli lain dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti saat melihatnya pergi. Mereka tampak sedikit putus asa. Mereka semua jelas sadar bahwa jika Xiao Yan dan Cai Lin tidak tiba-tiba pergi, kemungkinan tidak akan mudah bagi mereka untuk mundur tanpa menderita kerugian. Suku Pithon Nini Serene Deep Ground tidak menghentikan Heaven Demon Phoenix untuk mundur. Mereka mulai membereskan kekacauan pertempuran sambil menghela nafas lega. Aliran spasial yang kacau di dalam Empty Realm seperti mulut besar iblis yang tersembunyi di kegelapan. Mereka diam-diam muncul dan dengan paksa menghancurkan semua hal yang mereka sentuh. Swoos! Dua lampu terang melintas dengan kecepatan tinggi dalam kehampaan yang sangat sunyi. Aliran udara liar dan keras yang diaduk cahaya menyebabkan interior alam kosong terus bergemuruh. Ekspresi Xiao Yan suram saat dia melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Sejak mereka mengalahkan 3 Raja Naga besar terakhir kali, situasi klan Naga Void kuno lebih disukai Pulau Naga Timur. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan penyatuan. Tentu saja, 3 Raja Naga besar, yang telah melarikan diri, mungkin menjadi penghalang bagi suku tersebut, tetapi mereka jelas tidak dapat menimbulkan banyak masalah dengan kekuatan mereka. Garis penalaran ini selalu ada di dalam hati Xiao Yan. Namun, situasi yang terjadi hari ini membuatnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kerumitan masalah. Segel naga menjadi semakin lemah. Zian tampaknya berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Sial, apa yang terjadi pada suku naga Void kuno? Arah yang ditunjukkan oleh segel naga bukanlah Pulau Naga Timur. Sepertinya Zian tidak ada di Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia dengan cepat menekan amarah di hatinya. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya meningkat sekali lagi saat dia dengan liar bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh segel naga. Cai Lin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Xiao Yan melaju dari belakang. Dia tidak mengatakan apapun saat dia buru-buru mengikutinya. Cahaya darah melonjak dari tempat tertentu di alam kosong. Bau darah bisa dengan jelas mengendus bahkan 10.000 kaki jauhnya. Sumber cahaya darah adalah sebuah pulau besar yang mengapung di alam kosong. Pulau itu dipenuhi dengan warna merah tua, seolah-olah pulau itu telah diwarnai dengan darah, memberikan penampilan yang menyeramkan. Banyak sosok berkumpul bersama di langit yang jauh dari pulau besar, mengelilingi pulau ini dan tidak membiarkan apapun lewat. Orang-orang ini mengungkapkan ekspresi ketakutan dan suram yang luar biasa. Kemarahan melonjak di mata mereka saat mereka melihat Pulau Naga. Formasi Demon Transformasi Naga. Raja Naga Utara bajingan ini.
Formasi demon transformasi naga adalah teknik terlarang dari naga kuno kita yang telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia menggunakannya? Seorang tetua berambut putih di langit di atas pulau meraung marah. Sesepuh dari Pulau Naga Timur di samping menjadi diam setelah mendengar ini. Mereka hanya mendengar rumor tentang teknik terlarang ini. Orang yang telah mengatur teknik rahasia suku naga kuno ini adalah kakek buyut Raja Naga Utara. Formasi demon transformasi naga juga dihancurkan olehnya. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia menyimpannya secara pribadi. Penatua Juli ragu-ragu dan menjawab. Formasi demon transformasi naga adalah teknik terlarang dari suku naga Void kuno. Formasi ini dibuat oleh ahli yang sangat kuat dari suku saat itu. Setelah formasi ini terbentuk, semua orang di dalam, selain orang yang berada di tengah formasi, akan hancur menjadi genangan darah. Akhirnya, mereka akan dimakan dan diserap oleh pusat formasi. Dengan demikian, kekuatan orang itu akan membumbung tinggi, tetapi formasi ini terlalu berdarah dan kejam. Oleh karena itu diklasifikasikan sebagai teknik terlarang dan kemudian dihancurkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Utara ini tahu bagaimana cara menggunakannya. Selain itu, hal yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa adalah orang gila ini benar-benar mengaktifkan formasi di seluruh Pulau Naga Utara. Harus diketahui bahwa banyak ahli dari 3 Pulau Naga berkumpul di sini karena aliansi mereka. Selain sejumlah kecil ahli di pulau itu, sebagian besar telah berubah menjadi genangan darah dan dimakan oleh Raja Naga Utara di tengah formasi. Setelah melahap begitu banyak anggota suku, kekuatan Raja Naga Utara sudah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Haha, kau gadis yang naif dan tidak berpengalaman, Raja ini pada awalnya berencana mengizinkanmu untuk hidup lebih lama. Di luar dugaan, Anda justru berani memimpin pasukan dan menyerang. Itu sama baiknya. Raja ini memiliki jumlah pengorbanan yang tidak mencukupi. Jika aku melahapmu, garis keturunanku pasti akan melampaui semua leluhur suku naga Void kuno. Haha. Pada saat itu, Raja ini akan menjadi orang terkuat dalam sejarah suku naga Void kuno. Cahaya darah yang pekat mengandung aroma berdarah saat mengelilingi pulau besar. Sementara Juli dan yang lainnya tidak berani melangkah maju, cahaya berdarah itu tiba-tiba mengeluarkan tawa gila. Riak energi yang menakutkan menyapu. Kedua sosok manusia dalam pertempuran sengit menyebarkan kabut darah dan muncul di depan banyak pasang mata. Salah satu dari dua sosok itu adalah Zian, tapi kondisinya tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya sedikit lelah. Pedang pembunuh naga yang seperti cairan di tangannya sekali lagi telah dipanggil, tapi pedang pembunuh naga itu tidak terlihat sekuat sebelumnya. Sosok setengah manusia hadir di depan Zian. Tubuhnya sangat kuat. Otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah hidup saat terus bergoyang-goyang di kulitnya. Gelombang darah mengalir keluar dari pori-porinya sementara daging di tubuhnya bergoyang. Ini menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah yang terlihat ganas dan menakutkan. Ada kepala besar yang aneh di pundak orang berdarah itu. 3 wajah hadir di kepala ini. Ketiga wajah itu adalah Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, dan Raja Naga Utara. 3 wajah di satu kepala membuat perut seseorang mual. Dentang-dentang. 3 wajah seperti monster itu membuka mulut mereka. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Keenam mata merah tua itu dipenuhi dengan binatang buas seperti kekerasan. Selain itu, tangan monster itu memegang pedang besar yang dibentuk oleh cairan emas. Namun, warna emas itu bercampur dengan warna darah yang pekat. Gelombang suara metalik meletus saat bertabrakan dengan pedang pembunuh naga di tangan Zian, tapi monster itu tidak jatuh ke dalam kerugian. Sebaliknya, bau busuk yang sesekali memaksa Zian ke dalam situasi berbahaya. Raja Naga Utara, bajingan.
Raja Naga Barat dan Selatan adalah sekutumu, namun kamu bahkan tidak melepaskan mereka. Kamu benar-benar melahap tubuh dan jiwa fisik mereka dan telah menjadi monster seperti itu. Mata Ziyan mengandung nyala api saat mereka menatap monster itu. Darah menyembur dari tubuhnya saat dia dengan marah mengutuk Raja Naga Utara. Ceka-ceka, dua sampah itu telah terluka parah olehmu. Mereka akan kesulitan menjadi hebat bahkan jika mereka pulih sepenuhnya. Lebih baik jika mereka membantu saya. Meskipun saya telah memakan daging mereka, raja ini berjanji untuk membantu membalas dendam. Wajah Raja Naga Utara di kepala monster itu tertawa aneh. Pedang besar di tangannya dengan marah menebas Ziyan dengan kecepatan seperti kilat. Angin yang menakutkan memaksa Ziyan mundur dengan kekalahan. Setelah menelan Raja Naga Barat dan Selatan, dia mengandalkan formasi demon transformasi naga untuk menyerap banyak ahli di pulau itu. Kekuatan Raja Naga Utara sudah jauh melampaui Ziyan. Jika dia tidak sedikit takut dengan pedang pembunuh naga asli, Ziyan pasti sudah mati di tangan Raja Naga Utara. Ziyan mengatupkan gigi peraknya saat dia menghadapi serangan gila dari Raja Naga Utara. Dia dengan tegas menahan. Karena formasi demon transformasi naga, para ahli dari Pulau Naga Timur tidak berani melangkah masuk. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi genangan darah jika mereka masuk dan akhirnya terus memperkuat Raja Naga Utara. Raja Naga Utara, cepat atau lambat penalaranmu akan terkikis oleh haus darah dan kamu akan menjadi binatang buas yang hanya tahu bagaimana cara membunuh. Ceka-ceka, tidak apa-apa jika aku menjadi binatang buas. Suku naga Fate kuno hanya bisa dipersatukan kembali oleh raja ini. Kaisar naga hanya bisa menjadi aku. Tawa aneh Raja Naga Utara tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya tiba-tiba meraih tanah di bawahnya. 3 anggota suku naga kuno di tanah dengan ekspresi sedih ditangkap dan diangkat melintasi ruang angkasa. Setelah itu, mereka diperlakukan sebagai senjata karena dilemparkan dengan kejam ke Ziyan. Kaisar Naga, apa kau tidak berencana menyelamatkan orang? Ceka-ceka, raja ini akan membiarkanmu menyelamatkanmu. Ziyan mengatupkan gigi peraknya. Dia melirik orang-orang yang terbungkus cahaya darah saat mereka terlempar. Dia dengan cepat terbang dan tangannya menghantam trio itu dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya keemasan melonjak dan cahaya darah aneh tersebar. Selanjutnya, gelombang kekuatan tersembunyi mengantarkan mereka bertiga keluar dari formasi demon transformasi naga. Ceka-ceka, Kaisar Naga yang baik. Bahkan raja ini sedikit tidak mau. Ziyan baru saja mengantarkan mereka bertiga saat darah bersinar. Raja Naga Utara muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Ekspresi buas melonjak ke wajahnya yang padat. Tangan besarnya, yang berlumuran darah, dihantam ke bahu Ziyan dengan kecepatan seperti kilat. Gruk! Kekuatan menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya dari bahunya. Uap berdarah, yang dipenuhi dengan bau busuk, segera menyebabkan rasa sakit yang hebat dari tubuh Ziyan. Seteguk darah segar dimuntahkan saat sosok halusnya terbang mundur di depan banyak mata yang cemas. Semuanya berakhir. Suku naga Fate kuno milikku. Raja Naga Utara mengungkapkan ekspresi gila saat melihat aura Ziyan menjadi sangat lamban. Dia tertawa garang saat dia melangkah maju. Setelah itu, dia muncul di depan Ziyan. Tangan besarnya kemudian meraih kepalanya. Para ahli dari Pulau Naga Timur di luar formasi darah sangat terkejut setelah melihat Ziyan diambil oleh kepalanya. Mata mereka memerah. Haha. Raja Naga Utara tertawa aneh. Namun, kecepatan tangannya tidak berkurang. Api merah muda tiba-tiba muncul dari kepala Ziyan tepat saat tangannya hendak mendarat di atas kepalanya. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan tangan Raja Naga Utara berhenti. Itu membeku di udara saat ekspresinya perlahan berubah menjadi suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap alam kosong di depannya.
suaranya yang padat bergema ke alam kosong. Xiaoyan, tunjukkan dirimu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.